Karena dengan tindakan yang seperti ini mereka udah ganggu kita semua nih penonton YouTube. Mereka juga menunjukkan kayak pemerintah Indonesia dan hukum yang ada di Indonesia kayak nggak ada apa-apanya gitu. Mereka nggak kapok gitu. Bahwa kemarin sudah ada yang ditangkap dan sebagainya, ya sudah kayak ya udah mulai lagi aja. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa minggu terakhir ini saya mendapatkan banyak sekali pesan dari teman-teman yang bingung atau protes terkait banyaknya komentar promosi slot di semua kolom komentar di YouTube Siwot TV. Di semua video selalu ada komentar-komentar promosi slot. Bahkan video yang baru tayang 1 menit itu komentarnya bisa 100. Jadi YouTube Siwot TV selama beberapa minggu terakhir ini bisa dibilang sedang diserbu sama buzzer slot. Dan setelah saya perhatikan ternyata nggak cuma di video saya gitu ya. Di semua video teman-teman atau host di Siwot TV ini juga diserbu oleh komentar-komentar promosi slot. Awalnya saya sebenarnya sudah menghapus komentar-komentar mereka. Ada mungkin ratusan komentar yang sudah saya hapus ketika baru muncul, saya hapus-hapusin. Tapi habis itu ketika mereka tahu dihapus, muncul lagi gitu. Sampai kemudian saya merasa, waduh capek juga ini kalau dihapus-hapusin, terus usernya atau akunnya diblokir supaya tidak bisa komentar di Siwot TV. Itu juga sudah saya lakukan, tapi pada akhirnya ada banyak sekali akun-akun baru yang kemudian juga kembali komentar promosi slot. Sampai akhirnya saya juga melakukan moderasi. Ya, kata kunci yang mereka kerap gunakan itu saya blokirin tuh. Otomatis blokir gitu ya. Tapi mereka emang canggih juga gitu. Ketika ada satu kata kunci yang saya blokir atau saya moderasi, mereka ganti terus gitu. Sampai kemudian kemarin saya juga sudah laporkan ke pihak YouTube terkait masalah atau fenomena ini, bahwa ada banyak sekali komentar-komentar yang nyerbu di akun Siwot TV. Dan ternyata dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa staff yang menyampaikan ke saya, ternyata ini memang fenomena baru gitu ya. Menurut staf saya atau editor saya, ini nggak cuma ada di Siwot TV, nggak cuma di channel kita gitu, tapi ternyata di semua channel, di berbagai channel gitu, nggak cuma soal politik, tapi juga olahraga, sepak bola, itu komentar-komentarnya ya promosi slot. Dan setelah saya coba perhatikan, ya memang bener gitu. Banyak orang yang juga rasanya risih ngelihat komentar-komentar yang mempromosikan slot. Dan setahu saya dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani dari tahun 2017 lalu, ikut terlibat dalam aktivitas politik dan melawan kelompok-kelompok yang adu argumentasi di sosial media, rasanya belum ada buzzer yang secanggih buzzer slot ini. Ya paling buzzer tuh maksimal di Twitter lah, di X gitu ya. Mereka bikin trending, hashtag gitu ya, trending nomor 1. Adu hashtag lah mereka, melakukan pengulangan-pengulangan. Atau buzzer-buzzer di kolom komentar di Instagram, itu juga pernah saya alami gitu. Jadi ya yang paling canggih mungkin ya di Twitter atau di Instagram gitu. Kalau YouTube setahu saya ini belum pernah ada buzzer yang kemudian dikerahkan untuk menyerang kolom komentar di YouTube. Karena untuk berkomentar di YouTube itu kan harus bikin email, harus bikin akun, agak ribet lah dibandingkan di platform sosial media yang lain. Ya setidaknya kalau kita komentar di YouTube itu kan harus nonton video, harus punya kuota gitu ya. Jadi kalau ada buzzer yang menyerang di YouTube, ini bagi saya ini canggih sekali gitu. Apalagi akunnya itu bukan cuma 1-2, ini ratusan akun, berbeda-beda namanya. Dan ya buat teman-teman yang sebelum ini protes gitu ya, atau menanyakan, bingung kenapa ada banyak sekali komentar promosi slot, saya bukannya tidak melakukan tindakan atau tidak menghapus komentar mereka, sudah saya hapus-hapusin. Tapi mereka memang banyak sekali gitu. Saya sampai juga jadi bingung ini mau diapain gitu. Jadi saking banyaknya ratusan akun yang setiap hari aktif, terus-terusan komentar di kolom komentar Siwot TV dan semua video-video YouTube yang lain, kita jadi kebingungan juga mau diapain ini gitu. Kalau moderasi sudah dilakukan, kata-kata kuncinya itu sudah dilakukan pemblokiran, tapi mereka cerdas sekali gitu ya. Jadi kata kunci yang kita blokir itu ditambahin angka lah, ditambahin
tanda seru lah gitu. Sehingga itu kemudian lolos dari sistem moderasi di YouTube. Tapi dari banyaknya serbuan buzzer promosi slot di Siwo TV atau di semua channel di YouTube, ini menjadi satu tanda bahwa nampaknya para mafia slot ini atau judi online itu sekarang sedang bangkit gitu. Mereka sedang menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua bahwa penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Polri kepada staf Kementerian Komdiji itu ya sudah selesai gitu. Memang mereka sudah ditahan, mereka sudah ditangkap, tapi babak baru dari bisnis slot atau judi online ini sekarang sudah dimulai lagi. Karena mereka tambah besar nampaknya, tambah jumawa, tambah arogan sekali sehingga berani untuk mempromosikan slot di kolom komentar YouTube. Berani untuk mengerahkan buzzer untuk menyerang kanal-kanal YouTube. Sebelumnya gitu ya, saya belum pernah melihat aksi buzzer slot sekencang ini di YouTube. Sebelumnya rasanya nggak ada bahkan. Mereka nggak berani ngiklan. Tapi sekarang mereka berani ngiklan, mereka berani untuk sewa buzzer. Itu kan menunjukkan bahwa mereka sedang jumawa gitu. Bahwa yang namanya bisnis judi online atau slot di Indonesia ini ya tetap eksis setidaknya sampai sekarang ini. Karena dengan keberanian yang mereka lakukan, kan kayak jadi menunjukkan bahwa mereka ini ada gitu. Kalau sebelumnya kan itiarap mereka setelah dilakukan penangkapan kan udah nggak ada tuh. Iklan-iklan atau apalah di website-website tertentu atau judi slot itu kan udah nggak ada gitu. Ini sekarang bangkit lagi mereka dengan pasukan buzzer yang sangat luar biasa besar. Sehingga seharusnya pemerintah sudah cukup bukti atau sudah cukup tanda-tanda untuk melakukan tindakan atau mendeteksi dan menciduk orang-orang yang terlibat dalam mafia slot ini. Aliran dananya pasti udah mudah dilacak karena ini buzzernya banyak sekali, ratusan akun, sehingga rasanya pihak kepolisian atau aparat kita mudah sekali untuk menangkap mereka. Tapi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Komdiji? Ini sudah terjadi selama sekitar 2 minggu terakhir ini. Saya nggak melihat ada tanda-tanda komentar dari Komdiji atau Menteri Komdiji. Nggak ada satupun komentar yang berbicara soal judi slot ini. Karena semua mereka nggak tahu ya lagi ngapain. Karena kalau perasaan kita sama sebagai YouTubers atau penonton video-video yang ada di YouTube, memang komentar-komentar slot ini sudah di level yang mengganggu ketentraman lingkungan di YouTube. Karena komentarnya banyak sekali. Slot-slot yang mereka promosikan itu menunjukkan bahwa mereka ini ya sekarang sedang eksis, sedang berjalan seperti biasa, dan semua penangkapan yang sebelumnya dilakukan itu menjadi kayak ya udah itu selesai begitu saja, dan pemerintah kita kayak nggak ngapa-ngapain setidaknya sampai sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah adanya fenomena ini? Atau mungkin pemerintah belum tahu. Ya semoga setelah video ini pemerintah jadi tahu bahwa ada banyak sekali buzzer slot yang dikerahkan di kolom komentar YouTube. Tapi lebih jauh dari itu semua, kenapa nampak pemerintah kita atau pejabat kita kayak anteng-anteng aja? Saya kok jadi curiga jangan-jangan ini semua sudah diatur gitu. Atau semua juga sudah dibeli. Sudah dibayar tunai jangan-jangan gitu ya. Oke, yang kemarin sudah ditangkap, ditahan, ya udah selesai. Sekarang kita mulai ya dengan pemain-pemain baru misalkan. Ya karena dengan kejumawaan dan arogansi para mafia slot untuk menyewa buzzer dan menyerang kolom komentar di YouTube, bagi saya ini sebuah tanda bahwa mereka udah nggak ada takut-takutnya gitu ke pemerintah gitu. Ini mereka kayak nggak ada kapok-kapoknya, dan jangan-jangan ini juga menjadi satu bagian dari tanda perlawanan mereka kepada pihak pemerintah atau unjuk gigi bahwa kekuatan yang mereka punya itu sangat-sangat besar sekali dan tidak terpengaruh dengan orang-orang yang kemarin sudah ditangkap. Atau ya ini menjadi sebuah tanda bahwa pemerintah kita emang nggak bisa ngapa-ngapain. Atau kelompok mereka, para mafia-mafia slot ini meremehkan pemerintah kita. Nggak mungkin diurus lah, nggak mungkin dideteksi, nggak mungkin diproses lah, wong cuma promosi di kolom komentar YouTube gitu ya. Jadi ya ini adalah satu kerja-kerja buzzer slot dari pimpinannya yang sangat-sangat menjengkelkan bagi saya gitu. Sangat menjengkelkan.
Karena dengan tindakan yang seperti ini mereka udah ganggu kita semua nih penonton YouTube. Mereka juga menunjukkan kayak pemerintah Indonesia dan hukum yang ada di Indonesia kayak nggak ada apa-apanya gitu. Mereka nggak kapok gitu. Bahwa kemarin sudah ada yang ditangkap dan sebagainya, ya sudah kayak ya udah mulai lagi aja. Ya semoga pemerintah segera melakukan tindakan dan suara saya ini bisa didengar oleh pihak pemerintah, karena kalau nggak ada tindakan sama sekali, nggak ada pembasmian dari promosi-promosi slot yang ada di kolom komentar ini saya terus terang jadi curiga jangan-jangan semuanya sudah diatur dan dibayar, sehingga wajar kalau kemudian para mafianya jadi jumawa lagi dan bahkan berani menyewa buzzer. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.